Film ini mengisahkan tentang seorang anak lelaki yang ingin menuntut balas akan kematian kakak perempuannya yang bernama Tomeo, yang ia yakin itu disebabkan oleh seorang samurai bernama Kenshin, sang Batosai, di mana Tomeo adalah kekasih Batosai di masa lampau. Anak lelaki itu tiba-tiba muncul dan membawa pasukan, dan ia selalu berusaha menghabisi Batosai dengan cara membunuh semua orang-orang yang ia sayang dengan mengatasnamakan penghakiman manusia. Dengan cara membunuh dan menyiksa orang-orang yang berada di dekat Batosai, ia merasa itulah kematian yang sebenarnya, dan itulah penghakiman dari manusia. Mampukah ia membalaskan dendamnya? Dan film pun dimulai. Di awal film, kita diperlihatkan keadaan Jepang di tahun 1879, beberapa orang polisi sedang melakukan patroli di sebuah stasiun kereta api di Jepang. Hal itu karena mereka mendengar kabar ada seorang penjual senjata yang hendak melakukan transaksi di sana, dan di dalam sebuah gerbong kereta api, seorang polisi bernama Goro mencurigai seorang pemuda berambut putih, dan ia hendak membawanya ke kantor polisi untuk diinterogasi. Namun lelaki itu melawan dan menghajar semua polisi tersebut hingga tak berdaya. Anehnya, setelah semua polisi itu dikalahkan, ia malah menyerahkan diri untuk ditangkap, dan ia kemudian bertanya, apa Batosai masih memiliki bekas luka di pipinya? Hal itu pun membuat Goro dan para polisi kebingungan. Scene kemudian berpindah ke sebuah pasar, terlihat Batosai dan beberapa orang sahabatnya tengah berbelanja dan menikmati keindahan pasar yang terlihat ramai dan begitu indah. Setelah tiba di markas kepolisian, lelaki berambut pirang itu malah dijemput oleh pasukan yang berpangkat lebih tinggi. Mereka beralasan bahwa tahanan tersebut akan dipindahkan, dan mau tak mau mereka pun harus menyetujui keputusan tersebut, dan hal itu pun membuat mereka malah tambah semakin kebingungan, namun mereka harus pasrah dengan keputusan itu. Suatu malam, ketika Kenshin dan para sahabatnya baru saja pulang dari sebuah rumah makan, mereka tiba-tiba dikagetkan dengan suara tembakan yang begitu keras hingga menghancurkan rumah makan yang baru saja mereka kunjungi. Hal itu pun lantas membuat para polisi bergegas menuju lokasi dan diikuti oleh Kenshin dan sahabatnya. Bangunan yang hancur, api yang berkobar, dan teriakan di sana-sini membuat mereka panik. Mereka pun lantas mencari asal tembakan itu, namun mereka hanya menemukan beberapa mayat dan sebuah kertas yang bertuliskan kata-kata misterius yaitu, penghakiman manusia. Dan saat itu pun Goro segera menceritakan pada Kenshin, bahwa ia tengah mencurigai seorang lelaki pirang misterius sebagai dalangnya, namun ia belum memiliki bukti yang kuat. Akibat kejadian itu, banyak warga yang terluka dan sebagian meninggal, hingga membuat mereka kerepotan untuk merawat para korban. Di kediamannya, entah kenapa, Kenshin sang Batosai mulai terlihat murung. Setelah selesai mengobati luka-luka para warga, Gai menanyakan sesuatu hal yang sudah lama ia ingin tahu kepada Megumi tentang Kenshin, kenapa bekas luka X yang ada di pipi Kenshin belum juga hilang, padahal hal itu sudah lama terjadi. Namun Megumi menjawab bahwa, hal itu seperti mitos, bekas luka itu akan hilang jika ia telah berhasil melupakan dendam di hatinya. Di halaman kediamannya, Gai bertanya kepada Kenshin, kenapa dia mulai murung belakangan ini? Jika kau memiliki masalah, kau bisa bercerita kepadaku, dan, jika karena masalah itu menyebabkan kau khawatir akan menyakiti Kaoru dan yang lainnya, maka, kau tak perlu ragu padaku. Sesaat kemudian, terdengar teriakan minta tolong dari arah pintu. Ternyata itu adalah salah satu murid di dojo mereka.
ia memberikan kabar bahwa mereka diserang oleh orang tak dikenal, yang menyebabkan semua murid terluka. Kenshin dan Gai pun langsung berlari ke sana. Di perjalanan, mereka bertemu seorang polisi. Ia mengatakan bahwa, bukan hanya dojo, tetapi rumah kopral pun ikut diserang. Di kediaman sang kopral, seorang lelaki misterius tengah membantai satu keluarga secara sadis dengan pedang anehnya, hingga membuat mereka semua ketakutan. Beruntung Kenshin segera tiba di sana, dan pertempuran ala ninja pun terjadi. Kenshin, dengan menggunakan pedang bermata terbalik miliknya, dan dengan kekuatan ninjanya, ia mulai menebas dan memukul musuhnya hingga musuhnya pun terlempar dan tak berdaya, hingga sekarat. Karena putus asa, musuhnya pun bunuh diri dengan menggunakan bom miliknya. Beruntung Kenshin bisa lolos dari ledakan itu. Di perjalanan pulang, Kenshin terlihat cukup sedih. Saat itu, ia tanpa sengaja bertemu seorang lelaki yang cukup ia kenal di masa lalu. Ia bernama Enishi, yaitu adik dari kekasihnya di masa lampau yang bernama Megumi. Enishi terlihat memendam dendam yang besar padanya. Saat itu Enishi berkata, "Kenapa kaget? Apakah kau akan membunuhku juga seperti kau membunuh kakakku? Dan lihatlah penghakiman manusia telah dimulai." Lalu Enishi pun meninggalkan Kenshin yang masih terdiam. Ketika tiba di rumahnya, Kenshin masih terlihat sedih, dan ia menghiraukan semua pertanyaan teman-temannya padanya. Kenshin hanya berkata, ia ingin istirahat dan tak ingin diganggu. Ia pun segera masuk ke kamarnya. Sementara itu, di kantor kepolisian, berita tentang penyerangan kelompok orang tak dikenal masih menjadi perbincangan yang cukup panas. Dan di kediaman Enishi, terlihat ia dan beberapa orang sekutunya tengah merencanakan sesuatu. Beberapa saat kemudian, Enishi tiba-tiba mengingat masa lalunya bersama kakaknya yang terlihat bahagia. Di kediamannya, Kenshin menyuruh Kaoru untuk mengumpulkan mereka semua. Saat itu, Kenshin mulai bercerita tentang masa lalunya yang kelam dan dari mana bekas luka silang di pipinya ia dapatkan. Sebenarnya, alasan penyerangan yang terjadi baru-baru ini di beberapa tempat, itu semua karena seseorang ingin membalas dendam padanya, jadi itu semua terjadi karena dirinya, dan bekas luka itu ia dapatkan dari kekasihnya di masa lalu. Sementara itu, di kediaman Enishi, ia terlihat depresi, dan bayangan akan kematian kakaknya Tomu yang dibunuh oleh Batosai selalu terngiang di kepalanya hingga membuat ia begitu memendam rasa dendam di hatinya. Dan di kediaman Kenshin, seorang biksu yang berasal dari masa lalu yang sama dengan Kenshin, ia terlihat memberikan sebuah buku harian milik Tomeo kepada salah seorang gadis di sana untuk diberikan kepada yang berhak, agar mereka semua bisa mengerti akan masa lalu dan kehidupan Kenshin yang kelam. Sementara itu, di sebuah kediaman salah satu ninja, seorang lelaki tua memberitahukan kepada rekannya bahwa mereka mendapatkan informasi bahwa, di bulan ini akan terjadi peristiwa berdarah yang mengerikan, dan yang menjadi dalang di balik itu semua adalah Batosai sang pembantai. Shin kemudian berpindah ke sebuah distrik gudang di Yokohama. Saat itu beberapa polisi terlihat sedang mengepung sebuah lokasi yang mereka yakini itu merupakan markas dari orang-orang yang selama ini membuat kekacauan di mana-mana. Dan di dalam rumah tersebut, nampak seorang lelaki aneh tengah duduk di sebuah kursi, di mana seluruh tubuhnya ditutupi dengan kain perban. Dia sedang tertawa terbahak-bahak. Seketika api tiba-tiba berkobar dan puluhan prajurit bermunculan, dan mereka pun sadar bahwa mereka telah dijebak. Di sisi yang lain, berlokasi di tengah kota, saat itu Kenshin dan yang lain tengah berada di sana untuk berjalan-jalan. Mereka semua dikagetkan dengan ribuan selebaran yang bertuliskan penghakiman manusia,
yang tiba-tiba jatuh dari langit bagaikan hujan. Seketika Kenshin teringat akan kata-kata Enishi, ia pun sadar orang di balik ini semua adalah Enishi yang tengah menuntut balas dendam padanya. Dan, setelah itu tiba-tiba seluruh kota mengalami kekacauan, bangunan yang hancur, teriakan di mana-mana, api yang berkobar dan seluruh warga menjadi panik. Kota yang awalnya tenang, kini berubah menjadi lautan api. Kenshin yang telah menyadari hal itu, ia lantas berusaha menolong warga yang ada di sekitarnya, sebelum akhirnya ia bertempur dengan seorang lelaki yang memiliki sebuah meriam sebagai lengannya. Lelaki itu pun tumbang di tangan Kenshin, namun anehnya Kenshin tidak membunuhnya, meskipun ia memaksa untuk dibunuh. Di kediaman Kenshin, Enishi tiba-tiba datang dan mencari Battosai untuk diajak berduel, namun ia tidak menemukannya di sana, yang ada hanya Gai dan para murid dojo. Alhasil Gai pun terpaksa meladeni dirinya untuk bertarung, namun, Gai dan semua para murid dojo tidak mampu melawan kekuatan Enishi, yang ada, mereka semua berhasil dikalahkannya, dengan kondisi yang mengerikan. Akibat pertempuran itu, Enishi pun berhasil menculik Kaoru, dan ia pun meninggalkan sebuah pesan di mulut salah satu murid dojo yang berisikan, "Di sini aku akan melakukan penghakiman manusia." Kenshin yang baru saja tiba di tempat itu, hanya bisa terdiam dan merenung, apa yang harus saya lakukan, kenapa semua bisa terjadi seperti ini, dan, apakah kejadian di masa lalu akan terulang kembali. Keesokan harinya, terlihat pemandangan yang begitu menyeramkan, kota yang awalnya indah, kini telah berubah menjadi hancur, puing-puing berserakan, dan mayat di mana-mana. Shin berpindah ke kediaman Enishi, pada saat Kaoru tersadar dari pingsannya, ia kaget dan kebingungan dengan keberadaannya sekarang. Dengan sekuat tenaga, ia berusaha untuk melarikan diri dari tempat itu, namun, ternyata tempat itu dikelilingi oleh jurang yang dalam. Alhasil Enishi pun berhasil menemukannya dan hendak membunuhnya, namun entah kenapa tiba-tiba Enishi mengalami sakit kepala yang amat luar biasa. Di kediamannya, Kenshin terlihat terdiam dan merenung. Ia berusaha mengenang kembali masa lalunya bersama orang-orang yang ia sayang dan bagaimana cara ia melalui hidupnya, dan seketika itu, ia pun mulai tersadar akan tujuan hidupnya. Ia tidak ingin kehilangan lagi orang-orang yang ia sayang, maka dari itu ia harus melindunginya dengan sekuat tenaga. Shin kemudian berpindah ke kediaman Enishi, ia tengah mengumpulkan semua anggota gengnya untuk membahas tentang bagaimana langkah selanjutnya untuk membunuh Kenshin si Battosai. Mereka semua tampak semangat dan ingin segera melenyapkan si Battosai itu dengan tangannya sendiri untuk membalaskan dendamnya. Sementara itu, di luar bangunan, terlihat Kenshin sang Battosai datang untuk menyerang markas Enishi sendirian. Dengan menggunakan pedang bermata terbalik miliknya, ia dengan gagahnya memukul dan menghajar para musuhnya hingga mereka semua terlempar dan terjatuh di hadapannya. Saat itu ia tidak lagi memikirkan apapun kecuali satu hal, yaitu ia ingin melindungi orang-orang yang ia sayang. Namun, ia kaget ketika semua teman-temannya dan para polisi datang untuk membantunya bertempur dan membebaskan Kaoru. Dengan terharu dan bangga ia kembali bertempur habis-habisan dengan pedang bermata terbalik miliknya. Ketika tiba di sebuah ruangan, ia kembali disambut oleh ribuan peluru yang mengarah kepadanya, namun, dengan kekuatan dan kelincahan yang ia miliki, ia berhasil menghindari itu semua, lalu memukul salah satu pemimpin yang ada di ruangan itu, dan ia lalu berkata, ia tidak ada waktu untuk bermain-main. Salah seorang lelaki yang dibayar Enishi, tiba-tiba menyerang dan membantu Kenshin untuk bertarung melawan musuh Kenshin. Hal itu pun membuat mereka semua kebingungan, ternyata dia adalah orang yang pernah dibantu oleh Kenshin di masa lalu.
Lalu mereka berdua pun membantai semua orang di ruangan itu dengan perasaan seperti sedang bernostalgia. Dan dia pun menyuruh Kenshin untuk segera pergi, karena ia ingin melihat Kenshin menggunakan lagi pedangnya untuk memutus kebenciannya di masa lalu. Sementara itu, di luar gedung, para polisi dan sahabat Kenshin terlihat tengah bertempur mati-matian dengan para musuh-musuhnya. Kenshin yang telah tiba di tempat Enishi, ia mulai terlihat sedih dan menyesal, dengan bibir yang bergetar, ia berkata bahwa, kau memang wajar ingin membalaskan kematian kakakmu, namun, jangan pernah biarkan dendam di hatimu menguasai dirimu. Namun, seolah tidak mendengarkan kata-kata Kenshin, Enishi malah menarik pedangnya dan mulai menyerang Kenshin dengan jurus-jurus andalannya. Alhasil pedangnya pun terpotong karena menangkis pedang bermata terbalik milik Kenshin. Karena telah diliputi amarah untuk balas dendam, ia kembali mengambil pedang yang lain dan terus melanjutkan pertarungannya. Dengan kekuatan fisiknya dan jurus-jurus aneh yang ia pelajari dari mafia Shanghai, ia berhasil memukul balik Kenshin meskipun dengan keadaan yang susah payah. Ketika Kenshin bangkit dari tempatnya, ia lalu berkata bahwa, kau memang tidak salah, namun saya juga harus melindungi orang-orang yang saya sayangi, dan bukan kedamaian seperti ini yang Tomeo inginkan, kau salah besar. Lalu ia pun balik menyerang Enishi. Dan Enishi pun terpaksa harus menerima kekalahannya. Scene berpindah ke sebuah penjara di kepolisian. Di sana terlihat Enishi yang sedang duduk termenung di balik jeruji besi. Saat itu, ia tengah membaca sebuah buku harian kakaknya yang bernama Tomeo. Ia terlihat sedih dan menyesal setelah membaca buku itu. Akhirnya ia mengerti bahwa kakaknya dan Kenshin adalah sepasang kekasih yang saling menyintai. Dan kematiannya bukanlah disebabkan oleh Kenshin, melainkan karena dia sendiri.